Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, Tuhan itu baik. Apa arti dari Tuhan itu baik? Sangat banyak, bahkan terlalu banyak orang Kristen mengartikan Tuhan itu baik seperti yang dia alami, seperti yang dia rasakan. Sebagai contoh, ketika dia sedang mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban doa dari Tuhan, maka dia bercerita, dia berkata bahwa Tuhan itu baik. Tetapi malah sebaliknya, ketika dia merasa tidak ada pertolongan Tuhan, dia merasa doa-doanya tidak dijawab Tuhan, maka dia berkata Tuhan itu tidak baik. Inilah saudara yang menyebabkan banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, banyak orang percaya akhirnya jadi tidak percaya lagi sama Tuhan. Akhirnya jadi kecewa kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia salah mengartikan arti kata Tuhan itu baik yang sebenarnya. Nah, sore ini Bapak Ibu kita mau belajar sama-sama tentang arti Tuhan itu baik. Kita lihat Bapak Ibu dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini adalah Mazmur Daud. Mazmur Daud adalah seorang pemazmur, dan Daud juga adalah seorang raja. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, apakah Daud tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sore ini, Daud banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Contoh Bapak Ibu, ketika dia lari mau dibunuh oleh Saul, itu kejadian yang sangat tidak baik. Betapa stresnya, betapa ketakutannya Daud. Dia lari dan dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Saya percaya saudara, Daud pasti stres. Apalagi saudara ketika dia kumpul bersama orang-orang stres di Gua Adulam. Saya percaya itu hal yang tidak baik buat Daud. Maka sudah tahu Daud saking stresnya dia pernah berpura-pura menjadi seperti orang gila. Di dalam situasi seperti itu pun Bapak Ibu tahu, Daud tetap berkata Tuhan itu baik. Dari mana kita tahunya? Dari Mazmur 34 ayat ke-8. Dia berkata apa? Kecaplah dan lihatlah. Dia berkata kepada kita sore ini, mari kita rasakan, alami sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik. Mari umat Tuhan, sore hari ini kita perlu sadari, jangan sampai kita mengartikan Tuhan itu baik karena semua keadaan kita baik-baik, sehingga ketika semuanya tidak baik, maka kita berkata Tuhan itu tidak baik. Ini sangat berbahaya saudara. Sore ini kita mau belajar dari kehidupan seorang yang bernama Ayub. Kita melihat Bapak Ibu di dalam kitab Ayub pasal pertama, ayat yang ke-21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, belum pernah ada orang mengalami beban berat, persoalan yang berat seperti yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu tahu atau tidak bahwa persoalan masalah hidup kita hanya 3 K. K pertama masalah keluarga, K kedua masalah keuangan, dan K ketiga masalah kesehatan. Dan Ayub mengalami ketiga-tiga K ini, saudara. Keluarga, semua anak-anak yang meninggal. Bapak Ibu tahu berapa orang anak yang meninggal? 10 orang anak yang meninggal. 7 laki-laki dan 3 wanita. K kedua, Bapak Ibu, keuangan. Semua harta bendanya, kekayaannya habis, dijarah, dirampok, dibakar. K ketiga, kesehatan. Ayub mengalami penyakit yang sangat mengerikan, penyakit yang sangat menakutkan. Tapi kita melihat, Bapak Ibu, ayat yang ke-22. Apa yang Ayub katakan? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam semuanya itu Ayub tetap berkata, Tuhan itu baik. Ini luar biasa, saudara. Mungkin sore ini Bapak Ibu berkata, Pastor Bambang, bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan itu baik, sementara kenyataannya yang sedang saya alami hari-hari ini adalah hal yang tidak baik. Memang saya mau katakan Bapak Ibu, itu bukan sebuah hal yang mudah. Makanya sore ini saya menjelaskan arti yang sebenarnya dari Tuhan itu baik, supaya kita yang selama ini salah mengerti, memandang tentang arti Tuhan itu baik, sore ini kita mendapatkan arti yang sebenarnya. Daud di dalam situasi yang tidak baik, dia tetap berkata Tuhan itu baik. Ayub dalam situasi yang tidak baik, dia tetap berkata Tuhan itu baik. Ini sebuah hal yang luar biasa, saudara. Bagaimana saudara kita bisa mengerti tentang Tuhan itu baik? Kita memikirkan dengan cara pikiran kita yang terbatas. Sementara pikiran Tuhan itu tidak terbatas. Jelas saudara, kita tidak mungkin akan bisa mengerti arti yang sesungguhnya Tuhan itu baik. Maka saudara, kita perlu sore hari ini buka satu ayat di dalam kitab Matius pasal yang keempat. Ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu tahu ini kejadian peristiwa di mana saat itu Yesus sedang dicobai di padang gurun oleh iblis. Makanya Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Jadi kalau kita hanya hidup dari roti saja, makanan jasmani, tidak ada yang rohaninya, maka saudara kita akan mengerti, menilai arti Tuhan itu baik akan dengan cara yang salah. Maka dikatakan apa? Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini baru seimbang. Ini baru kita mudah mengerti arti sesungguhnya Tuhan itu baik. Kalau hanya kita memahami Tuhan itu baik karena kita menikmati
makanan jasmani, roti saja, maka kita nggak mengerti arti Tuhan baik itu yang sebenarnya. Tetapi ketika hidup kita diisi dengan kebenaran firman, baru kita mengerti Tuhan itu baik yang sebenarnya. Mari Bapak Ibu, sore hari ini kita mau mengerti dengan benar. Tuhan itu baik, bukan karena semua baik. Tuhan tidak baik karena semua tidak baik. Itu salah Bapak Ibu. Di dalam situasi baik atau tidak baik, kita harus meyakini Tuhan itu baik. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu tidak bisa diukur dengan situasi keadaan kondisi kita hari-hari ini. Apalagi saudara yang hari-hari ini sedang mengalami kebangkrutan, sedang mengalami beban berat masalah ekonomi. Mungkin Anda di PHK, mungkin Anda sedang mengalami masalah keluarga yang bertubi-tubi. Mungkin Anda sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin Anda berkata, Pastor Bambang, bagaimana saya bisa berkata Tuhan itu baik? Saya sudah berdoa, tidak ada jawaban. Saya sudah doa puasa sungguh-sungguh. Sepertinya Tuhan gak mendengar. Sepertinya Tuhan gak peduli dengan saya. Saudara, saya mau katakan sore ini, dengan akal sehat kita, dengan pikiran kita terbatas, kita gak mungkin mengerti dan kita bisa berkata Tuhan itu baik. Ini pentingnya saudara, ketika hidup kita harus seimbang. Bukan hanya roti saja, makanan jasmani. Karena kita tahu Bapak Ibu, cenderungnya kita manusia mengukur Tuhan itu baik dan tidak dari kebutuhan jasmani kita. Sementara Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas. Bagaimana kita memikirkan Allah dengan pikiran kita yang terbatas? Tuhan yang tak terbatas, tidak bisa. Makanya perlu makanan yang namanya rohani, firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah kuncinya, inilah jawaban. Sehingga kita mengerti Tuhan itu baik. Mari Bapak Ibu sore hari ini, bagaimanapun situasi kondisi kita, yakinkan di dalam diri kita, Tuhan itu baik. Bahkan sangat amat terlalu baik. Di dalam situasi apapun, yakinkan Tuhan itu baik. Ayub berani berkata, Tuhan itu baik. Dia tidak berkata, Tuhan tidak baik. Padahal kalau kita lihat kondisinya, semuanya tidak baik. Tapi kalau kita baca Ayub 42, bagaimana saudara Ayub memuji kebaikan Tuhan. Dimulai dari hal yang tidak baik, tapi dia tetap meyakinkan Tuhan itu baik. Dan memang pada prinsipnya, pada dasarnya Tuhan itu baik. Jadi bagaimanapun situasi kondisi kita yang tidak baik, mari sore ini kita tetap berkata Tuhan itu baik. Bahkan sangat amat terlalu baik. Biarlah hati kita yang kecewa, pikiran kita yang gak terbatas, mari izinkan firman yang menjadi pikiran Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita setiap hari, supaya kita benar-benar memahami, mengerti dengan benar arti Tuhan itu baik. Sehingga apa saudara? Kita tidak menjadi kecewa. Apapun hari-hari ini badaimu, tantanganmu, masalahmu, engkau tetap berkata Tuhan itu baik. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.